Selamat datang di video pembelajaran kalkulus diferensial ya. Pada video ini kita akan belajar tentang aplikasi turunannya, tapi tadi konteksnya masih di eh, konsep matematika ya, turunan-turunan untuk membangun konsep matematika yang lainnya. Pada video ini kita akan belajar tentang teorema nilai rata-rata. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari lagi turunan fungsi yang bernilai 0 ya, dan hubungan antara dua fungsi yang memiliki turunan yang sama pada suatu selang. Ini nanti kita kaitkan dengan konsep nilai ekstrim yang sudah Anda pelajari di video sebelumnya ya. Jadi kita awali dengan teorema Rolle ini ya. Teorema Rolle ini menyatakan bahwa jika Y, misalkan Y sama dengan fx itu continue di setiap titik pada selang tutup ya, selang tutup B ya, dan terdiferensialkan pada setiap titik pada interior AB ini ya, di selang tutupnya AB terdiferensial pada interior, tadi selang buka ya, semua titik di dalam AB ini kecuali AB-nya ya. Kemudian syaratnya adalah jika FA sama dengan FB, jadi nilai F di A di F di B itu sama, maka terdapat sekurang-kurangnya sebuah bilangan C pada selang buka AB, di mana turunan F ya di C itu sama dengan 0 ya. Di teorema ini itu ada dua syarat yang nanti kita gunakan untuk membuktikan ya, yaitu F harus continue ya, continue di setiap titik ya pada selang tutup ini semuanya, termasuk di batasnya di AB. Dan kedua, F juga terdiferensialkan pada semua titik interiornya ya. Ini kita gunakan saat ini untuk membuktikan teorema ini nanti. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi syarat FA sama dengan FB ini kan seperti ini kondisinya ya. Kalau saya punya selang A sampai B ya, maka ini nilai FA sama dengan FB di sini. FA itu sekian, FB juga sekian ya. Jadi kalau ini gambarannya F-nya seperti ini kan ya, kalau dia berada dari sini kemudian naik atau turun gitu ya, pasti ada satu titik, minimal satu titik di mana F ini akan kembali ke sini lagi, turun lagi gitu kan, karena harus mencapai FB ini yang sama dengan FA ya, kemana-mana ya, tapi ini saja akan kembali ke sini, makanya minimal ada satu, yaitu ini satu ini. Nah, F aksen, ingat F aksen C sama dengan 0 itu adalah garis singgung di titik C ini ya, itu horizontal ya, karena F aksen C sama dengan 0 ini. Ini kalau satu, kalau lebih dari satu kan gini, misalnya A ini FA ya, nah ini kan, nah turun kita kembali ke FB lagi, di mana harus sama dengan FA ya. Ya, logikanya gitu ya. Jadi kalau Fermat menyatakan kalau nilainya di ujung-ujung sama, maka pasti gimana pun perilakunya nanti akan ada kondisi di mana di titik C ya, F turunannya sama dengan 0 ini. Nah, ini karena ada titik balik ini yang maksimum, ini maksimum lokal ini ya, ini minimum lokal ya, ini maksimum lokal lagi. Nah, gitu. Itu. Nah, sekarang bagaimana buktinya ya? Ya. Nah, sekarang syaratnya tadi kan pada selang tutup itu AB continue ya, pada selang tutup AB continue,
maka konsep yang kemarin ya, yang sebelumnya, kalau suatu fungsi kontinu pada sang tutup maka masih memiliki maksimum mutlak atau minimum mutlak di interiornya ini, ya kan? Jadi di ujung-ujungnya lah. Jadi ada 3 kemungkinan toh. Kemarin ada 3 kemungkinan, yaitu 1 di titik interior, ya, di mana f aksen sama dengan 0. Di titik interior di mana f aksen tidak terdefinisi, masih ingat ya? Yang ketiga di titik batas, ya, gitu. Ini kemungkinan pertama, kemungkinannya karena syaratnya kontinu ini. Syarat yang kedua yang terdiferensial tadi itu, ya, karena terdiferensialkan pada interiornya, maka f pasti memiliki turunan. Nah, ini memiliki turunan di interior itu sendiri. Jadi dari kasusnya aja ini sudah tidak berlaku, kan nggak terdefinisi, ya kan? Kemungkinan yang kedua nggak berlaku. Jadi kemungkinan tahu maksimum di interior di mana f aksen sama dengan 0, f aksen tidak terdefinisi, dan titik batasnya. Nah, ini nggak berlaku karena menurut cara terdefinisi dia mempunyai berarti terdefinisi semuanya, ya, entah itu 0 atau apa, ya. Jadi ada 2 kemungkinan sekarang, ini atau ini, 1 dan 3. Nah, misalkan sekarang f itu memiliki nilai maksimum, jadi kan ada 2 kemungkinan, maksimum atau minimum, ya. Maka terdapat titik C pada AB, ya, sehingga f aksen sama dengan f C sama dengan 0, ya kan? Sudah terbukti kan? Jadi, karena tadi sudah diketahui bahwa FA itu sama dengan FB, FA sama dengan FB, ya, tadi syaratnya tadi. Nah, menurut syarat ini tadi juga terbukti bahwa f aksen C sama dengan 0. Sudah terbukti, ya. Jadi ada 1, minimal ada 1. Karena syarat dari keberadaan nilai maksimum pada fungsi kontinu ini. Kalau saya ngomong misalkan punya maksimum saja, ya cukup, karena yang minta cuma minimal ada toh. Kalau lebih ya kita asumsikan lagi, gitu kan. Nah, yang terakhir, kemungkinan ketiga, gimana kalau di batasnya? Nah, yang ketiga yaitu nilai maksimumnya ada di ujung-ujungnya, di FA dan atau FB. Karena dia diketahui toh FA sama dengan FB, ya. Padahal maksimumnya di sini juga, ya. Maka f pastilah fungsi konstan, ya. Jadi kalau tadi diketahui FA sekian, sama, ya. Ini FB juga sekian tadi, ya. Ini A, ini B. Kemudian dikatakan maksimumnya di sini, ya kan? Ya. Maka ya mau nggak mau f itu konstan. Jadi untuk semua x yang lainnya nilainya juga FA atau FB. Jadi Fx itu sama dengan FA atau FB. Dan akibatnya ya karena fungsi konstan ya turunannya sama dengan 0 pasti. Ya kan? Kan horizontal toh. F aksen, ingat F aksen itu gradien garis singgung di C kan? 0. Berarti berapa garis singgungnya? Ya horizontal. Di F aksen C itu sama dengan 0. C-nya di mana? C-nya di sebarang titik di AB, kan semuanya bernilai 0 semua karena dia fungsi konstan. Jadi ada 2 kemungkinan jawabannya, ya. Yang ini yang kalau punya maksimum, ya ada 1 titik C. Kalau maksimumnya sudah tahu di ujung-ujungnya, ya nanti disimpulkan bahwa fungsinya fungsi konstan, ya. Oke, itu. Nah, dari teorema Rolle tadi itu saya lihat kontinu dan diferensiabel, maka kita bisa memberi contoh fungsi yang tidak memenuhi teorema Rolle. Ya, ini contoh yang
ini ya. Ini contoh yang ini F sama, FA sama dengan FB sama. Tetapi ya continue. Nah, syarat pertama nggak dipenuhi tadi kan. Ini juga sama, FA sama dengan FB tapi nggak continue di X sama dengan X0 ini ya. Ini sini nggak continue. Nah, kalau ini apa? Ini continue juga ini kan. Tapi apa? Ini tidak diferensiabel kan. Ini titik apa ini? Masih ingat ya? Titik yang nggak diferensiabel, titik ada 4 itu ya. Titik ini salah satu titik cusp ya. Ada lipatan begitu ya. Cusp ya. Itu. Nah, kita sekarang gunakan teorema rule ya untuk menunjukkan bahwa suatu persamaan itu memiliki tepat satu akar real ya. Jadi ini persamaan, maka saya definisikan fungsi fx sama dengan ini ruas kiri dari persamaan itu. Jadi kita anggap nanti fx sama dengan 0 ini kan, ini itu kan fx sama dengan 0 sendiri ya. Nah, kita pakai konsep yang ininya nanti ya. Maka definisikan dulu fx sama dengan fungsi ini. Kemudian dengan coba-coba kita memasukkan x sama dengan min 1, diperoleh x sama dengan 3. X sama dengan 0, fx sama dengan f0 sama dengan 1. Nah, mesti ingat toh, kalau fungsi ya di satu titik dia bernilai negatif, ini bisa di sini ya min 3 tadi ya, min 3 untuk min sini ya. Min 3 ini nilainya adalah min 1, ini min 1 ya. Min 1 nilainya min 3 di sini. Kemudian 0 sama dengan 1 di sini. Di fungsi ini pasti nggak tahu bentuk gimana, pasti akan motong karena ini dari negatif ke positif toh. Pasti motong sumbu ini kan. Maka teorema nilai rata tadi ngomong bahwa nilai antara ya, teorema nilai antara, intermediate value theorem ya, maka fx akan memotong sumbu x ya kan di selang min 1, 0 selang buka min 1 sampai 0 ya kan, karena di ini min 3 ini 1 ya kan, ini adalah min 3 di 0 1. Jadi pasti kalau garis lurus begini aja. Nah, ini pasti 1, minimal ada 1. Oke. Nah, berarti tidak dapat akar real ya, pasti ada ya. Jadi akar real, jadi pada pembuat nolnya, jangan lupa ya, akar cuma di pembuat nolnya ya. Ada, tapi kan membutuhkan 1 ya. Apa yang dibutuhkan adalah tepat 1 ini. Ada sudah ada, apakah 1 enggak ini? Nah, kita gunakan turunan sekarang. F aksen sama dengan turunannya apa? 3x kuadrat plus 3. Nah, lihat bentuknya ini, maka ini selalu positif ya, dan tidak pernah 0. Berapapun x-nya itu selalu positif, tidak pernah 0. Di f aksen tidak pernah 0. Ini yang penting ya. F aksen tidak pernah 0 untuk setiap x ya. Tidak pernah 0. Nah, sekarang tadi sudah dikatakan bahwa ini kita dapatkan akarnya ada. Sekarang kita gunakan fakta ini untuk membuktikan bahwa ini tepat 1. Caranya gimana? Dimisalkan misalnya ada 2 akar ya, dimisalkan terdapat 2 akar real. Misalnya di x sama dengan A dan x sama dengan B ya. Di mana f itu bernilai 0 di fb ya, fa di sini kan boleh apa, fa sama dengan 0, fb sama dengan 0 ya kan. Maka berdasarkan teorema rule nah ini teorema rule kan di ujung interval nilainya sama 0 ya. Maka di antara A dan B ingat A dan B itu bukan min 1 0 ya, AB yang diambil
di antara tadi itu, di antara 1 0 ini. Tadi kan A, ini B. Ini 0 sudah 0, nilainya 0. 0 di sini. 0 di sini. Maka pasti ada C di sini kan? C di sini sehingga F aksen C, ini C ya. F aksen C itu berapa? Sama dengan 0, ya kan? Ini menurut teorema Rolle loh ya ngomong gitu ya. Kalau ada fungsi di mana di ujung intervalnya nilai yang sama, maka pasti ada, karena dia kontinu ya tadi, maka ada fungsi, ada titik C di antara A dan B sehingga F aksen C sama dengan 0. Padahal kita punya ini. F aksen X itu nggak pernah 0 untuk X berapapun, termasuk C yang di antara min 1, 0 tadi itu. Oke. Jadi, kontradiksi di sini. Ya. Karena kontradiksi, maka benar bahwa punya akar. Dan benar bahwa tidak ada dua. Jadi, ini kan misalnya dua nih. Dua aja nggak salah berarti kontradiksi, maka harus tepat 1. Tidak mungkin ada 2 akar real, maka tepat 1 akar real. Ya, itu pembuktian menggunakan kontradiksi. Jadi kita misalkan tidak 1, ya 2, tidak 1 kan 2 ya. Oh ternyata kalau nggak 1 ternyata kontradiksi, berarti pastilah dia 1 saja, tepat 1. Gitu ya. Perhatikan ini bagaimana kita menerapkan turunan ya untuk menyelesaikan masalah seperti ini ya. Nah, sekarang teorema Rolle kita gunakan untuk membuktikan teorema nilai rata-rata. Kalau di buku Thomas atau buku yang lainnya bahasa Inggris ya, itu namanya mean value theorem ya. Oke. Nah, tadi ya teorema Rolle ya tadi. Intinya adalah kalau ada fungsi kontinu bersamaan tutup dan AB ya, dan FA sama FB, maka ada 1 atau lebih titik C di mana turunannya sama dengan 0 ya, atau horizontal ya. Nah, sekarang ini lebih umum, perumuman dari teorema Rolle tadi itu ya. Sekarang sama syaratnya F-nya kontinu pada selang tutup AB, sama ya, kontinu pada selang tutup, juga terdiferensialkan pada interior AB ini mirip ya. Maka sekurang-kurangnya terdapat titik C atau C ya pada selang buka AB, sehingga rasio ini FB min FA per B min A itu sama dengan F aksen C ya. Saya grafik seperti ini ya buktinya ya. Ini bukan bukti ini ya. Ini masih di sketsa dulu. Bisa saya punya Y sama Fx seperti ini, yang biru ini ya. Kemudian dimisalkan F melalui A, FA, ini FA ya. Ini FA, B, FB di sini ya, FB. FB ini. Maka saya bisa menentukan persamaan garis yang kuning ini ya, yaitu garis yang melalui titik A, FA dan B, FB. Ini rumusnya kan. Gx sama dengan, kan rumusnya gini toh. Y ya. Y min, sorry. Oke. Bentar. Ya. Jadi itu kan melalui 2 titik, berarti kan ini ya. Persamanya G ya. Gx ya. Y. Gx min FA ya kan per
apa? X min A, ya kan? Oh, bukannya. Gx min FA, FB min FA ya. Per FB min FA, ya kan? Sama dengan apa? X min A, ya kan? Per B min A, gitu ya. Ini yang rumus. Yang dulu apa X1 Y1 ya, X2 Y2 itu ya. X1-nya sekarang A, FA, X2-nya B, FB. Pakai rumus itu ya. Ini kalau saya atur ulang, jadilah ini. Ya. Gx sama dengan FA plus FB min FA per FB min A kali X min A. Oke. Ini. Coba dicek lagi nanti ya. Pakai rumus itulah pokoknya ya. Nah, dari persamaan ini saya misalkan ya. Jadi Gx dulu ya, Gx sama dengan FA plus FB min FA plus min FA ya, per B min A kali X min A. Sorry, ini pasti hilang nanti. Hapus saja. Ya. Nah, terus ini aja. Terus sini ya, Gx sama dengan FA plus FB min FA kurung ya, per B min A kali X min A. Oke. Kita misalkan Hx sama dengan F min G. F-nya udah tahu tadi ya. Jadi F-nya tetap F tadi ya. Kita nggak tahu F-nya seperti apa, seperti F ya. Kemudian G saya ganti dengan ini. Ganti ini. Jadi F min FA, min B min FA, B min A, X min A. Oke. Nah, dari sini saya dapat menunjukkan bahwa A itu sama dengan apa itu? Sorry, ini biar cukup ya. HA sama dengan FA, ya kan? Saya ganti X dengan A ini ya. Min FA min FB min FA, tetap ini ya, B min A kali A min A, ya kan? Berapa ini? 0, karena ini 0, ini 0. Oke. Juga sama untuk HB-nya. HB-nya FB, ya kan? Min FA, ya. Min B, FB ya. Min FA per B min A kali B min A. Nah, ini jangan lupa kurung ya. Nah, gini. Ini juga hilang. B min A per B min A 1. Kemudian FB min FA min FB min FA 0 juga. Ya. Nah, jadi apa? H ini memenuhi teorema Rolle. Akibatnya apa? Karena menurut teorema Rolle maka ada, ingat ya, ada titik C pada AB sehingga turunan titik C sama dengan 0. Nah, ini. Cara yang gunakan untuk H aksen X-nya adalah Fx diturunkan di F aksen X ini ya, min FB min FA per B min A kali 1, turunan X kan 1. Nah, ini.
Kemudian saya masukkan nilai C di sini, ya, ganti C, gitu, ya. Aksen C jadi diketahui 0, maka saya gantikan ini 0. F aksen C sama dengan ini, atau F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Itu sama dengan yang tadi ini, ya. F aksen C sama, ada titik C di mana F aksen C sama dengan itu, ya. Nah, secara geometris seperti apa toh ini, ya. Oh, sebelumnya nanti, ya. Ini kita contohlah dulu, ya. Di contoh ini fungsi Y sama X kuadrat, ya, ini kita tahu itu fungsinya continue di 0,2 dan terdiferensialkan pada selang buka 0,2, ya. Karena saya tahu F0 sama dengan di batasnya, ya, F0 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 4, maka menurut teorema nilai rata-rata itu, ya, pada selang 0,2 itu ada titik C, sehingga F aksen C sama dengan apa tadi? Jadi kan ada titik C, ya, anggota AB, ya, AB, ya, sehingga F aksen C sama dengan FB min FA, ya, per B min A, ya. Ini F aksen C, ya, aksen C sama dengan FB nya adalah F2, ya, 2 min FA itu F0, 0, kemudian B nya adalah 2, hanya 0, 2. Jadi ini F aksen C harusnya, langsung aja, ya, ini F aksen C, F aksen 2, F aksen C sama dengan 2C sama dengan 2, maka C-nya sama dengan 1. Ya. Yang dapat digambar seperti ini toh. Ini kalau ini grafiknya. Ya. Ini grafik semen kuadrat toh. Ini maka kalau kita bicara di selang 02, 0, 2, grafiknya kurang bagus ini, kurang melengkung bagian sini nih. Tadi saya gambar ulang lagi, ya. Itu, ya. Jadi di 02 maka saya punya ini kan garis sini, ini 2, ya, garis sini, ini 2, 02, ya, di sini. Nah, ini kan ini 0,0 dan 2,4, ya kan di sini. Nah, maka titik C-nya di berapa? 1 toh. Itu di mana gradiennya di titik itu. Nah, ini gradien ini. Gradien garis ini, ya, garis ini adalah berapa? Sama dengan tadi, berapa? 2 juga gradien, M-nya sama dengan 2. Dan F aksen 1 itu sama dengan 2. Ya. Jadi itu, ya. Ya, secara grafiknya, ya, itu ini sebetulnya idenya itu kan. Jadi jika kita tahu bahwa bilangan FB min FA per B min A itu menyatakan perubahan rata-rata, ya, F pada selang AB. Dengan F aksen C, jangan lupa ini adalah perubahan sesaat, ya.
pada saat C. Ya. Jadi teorema nilai rata-rata itu apa sih? Menyatakan apa? Bahwa perubahan rata-rata atau perubahan sesaat pada suatu titik interior ya itu sama dengan perubahan rata-rata pada seluruh selang. Artinya apa itu selang ini ya? Jadi kalau saya mengendarai mobil ya dari diem sampai menuju ke kecepatan jarak 352 feet ya. Ya, dari kecepatan 0 ya selama 8 detik saya sudah mencapai ini. Maka kecepatannya adalah jarak per waktu ya 352 per 844 feet per detik. Jadi kan itu kecepatan rata-ratanya berapa ya? Dari 44 kurangi 0 kan? Itu rata-ratanya. Ya. Nah, kecepatannya dari sisi 352 min 0 per 8 itu kan min 0 ya. Itu sama aja dengan jadi itu F aksen itu 44 atau ini sama dengan F ini 44 sama dengan sini F aksen C nya berapa nggak tahu ya. F aksen C itu juga sama 8 ini ya, ada 8 ya, ada 8 enggak sih, C sama dengan 44 juga gitu ya. Jadi nggak mungkin kita naik mobil ya dari 0 sampai ini tanpa melalui 44 ini yang merupakan rata-ratanya. Rata-ratanya ya ini kan jarak dibagi waktu kan. Ya. Samanya kalau ini mungkin nggak dari 0, mungkin dari setelah berjalan kemudian dari sini sampai sini misalnya, dari sini sampai sini misalnya, dari sini sampai sini. Nah, gini ya misalnya gambarnya, gambarkan lagi. Ini maksudnya. Bagaimana kalau tadi saya teruskan ya yang gambar itu ya. Gambar ini saya teruskan. Ini saya teruskan. Ini begini. Nah, gitu ya. Makanya saya ngomong yang dari sini, dari titik ini sampai jarak ini ya, jarak ini sampai sini. Nah, ini kan kita bisa buat garis sini dan dari sini ke sini, dari sini. Nah, gini. Nah, ini ada dua nanti, ini agak melengkung gini ya. Nah, gitu maka ada dua dari sini ke sini. Ya. Duh, ya. Ini. Maka ini dari 0 tadi, jaraknya kan dari sini ya. Ini F, ini A, ini B ya, maka FA dan B di sini tidak 0 pun ya. Jadi biar nanti rumusnya tidak seperti sama gitu ya. Nah, gitu. Itu jadi nanti pasti ada titik C di mana dia merupakan kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan rata-ratanya. Ya, jadi pada suatu saat, artinya gini, pada suatu saat kecepatan mobil itu akan mencapai kecepatan rata-rata, ya kan? Saat itu C itu bisa aja dia makin cepat atau makin turun lagi gitu. Itu ide dari teorema nilai rata. Nah, ada corollary ya, corollary itu adalah teorema akibatnya sekarang. Meskipun ini adalah konsep yang sudah Anda kenal di SMA dulu ya, yaitu tentang turunan suatu fungsi konstan. Ya. Tapi di sini jadi akibat dari teorema nilai rata-rata tadi itu. Ya. Dibalik sekarang. Jadi gini, jika f aksen sama dengan 0, ya, sama dengan di titik
fx pada selang AB, maka fx sama dengan C untuk semua C anggota semua X anggota AB di mana C adalah konstanta. Nah, ini kan udah kenal bahwa ini dibalik tapi ya. Kalau turunan suatu fungsi itu 0 di suatu titik X ya, di setiap titik ya, setiap titik X anggota AB ini, maka fx sama dengan C. Masih ingat ya? Kalau saya punya f aksen X sama dengan fx sama dengan C, maka turunannya kan 0. Itu yang udah ada kenal tuh. Tapi sekarang dibalik tuh, ini ngomong kalau suatu fungsi turunannya di semua titik di selang buka AB sama dengan 0, maka fx sama dengan C di selang buka AB tadi itu. Ya. Ini konsep udah kenal, tapi akan kita buktikan menggunakan teorema nilai rata-rata. Karena ini yang akan dibuktikan adalah fx sama dengan konstan, jadi fx kan nilainya sama ya. Jadi di sini akan tunjukkan bahwa fx1 sama dengan fx2 untuk setiap x1, x2 yang kita ambil sebarang dari selang AB. Anggap saja x1 kurang dari x2. Ya, ini boleh saja dianggap seperti itu, atau dibaliknya enggak apa-apa. Tapi ini untuk kemudahan diambil gitu aja. X1 kurang 2 dan x1, x2 sebarang pada AB. Akan dibuktikan ya. Kalau ini terbukti maka ya benar fx sama dengan konstan karena nilainya sama di setiap titik yang kita ambil sebarang tadi itu. Ya. Nah, kita asumsikan sekarang bahwa f itu memenuhi hipotesis di teorema nilai rata, yaitu f kontinu di selang AB dan terdiferensialkan di selang buka AB. Sehingga berlakulah ini tadi kan, fx2 min fx1 per x-2 min x1 sama dengan f aksen C. Untuk C di antara A dan B tentu saja. Jadi kan kalau teorema rata memang kalau f-nya kontinu dan terdiferensial pada selang AB, maka ada C sehingga berlaku ini untuk C di antara x1, x2 gitu kan. Ya. Karena diketahui sekarang ya, kita cek ini f aksen sama dengan 0 ya. Untuk setiap titik AB pada AB ya. Maka f aksen C kan juga pada AB, maka f aksen C pun juga sama dengan 0 di sini kan. Artinya saya punya relasi bahwa fx2 min f1 per x min 2 x2 min 1 sama dengan 0. Pecahan sama dengan 0, pembilangnya sama dengan 0. Atau saya tulis fx1 sama dengan fx2. Sesuai yang kita mau buktikan tadi. Artinya apa? Jadi fc, fx itu fungsi konstan. Ya. Sesuai yang diinginkan. Dengan syarat ini, maka dibuktikan bahwa fx sama dengan konstanta. Korelasi kedua sekarang, ya, ada fungsi ya, jika fungsi f aksen x sama dengan g aksen x di setiap titik pada selang AB, ya, aksen x sama dengan g aksen x pada selang AB, ya, maka terdapat konstanta C sedemikian hingga fx sama dengan gx plus c. Ini sebenarnya kan kaitan dengan integral ya, tapi kita belum ngomong integral, tapi dari turunan ya. Udah tahu kalau f aksen diintegralkan f tahu, g aksen dengan g tahu, tapi tidak, kita pakai turunan untuk menyatakan bahwa tadi sama toh, f aksen sama dengan 0, maka fx sama dengan c itu kan juga integral sebenarnya, tapi kita gunakan konsep turunan dan teorema nilai rata untuk menunjukkan bahwa f-nya konstanta. Sekarang f-nya memenuhi, f dan g memenuhi persamaan ini.
Artinya f min g itu fungsi konstan. Kita pakai sifat corollary 2 tadi itu. Corollary 1 sebelumnya tadi ya. Di mana f aksen x sama dengan 0, maka haruslah f sama dengan fungsi konstan. Jadi diketahui x di setiap x anggota AB turunan dari fungsi h, ya, kita ambil h itu adalah f min g, ya, adalah h aksen sama dengan f aksen min g aksen. Dan ini diketahui 0 karena f aksen sama dengan g aksen. Ya. Kalau h aksen sama dengan 0, maka x sama dengan konstan. Kenapa ini? Ya, ini kan corollary pertama tadi, ya kan? Satu tadi kan, kalau turunannya 0, maka fungsinya fungsi konstan. Oke? Maka karena hx sama dengan c, maka saya masukkan sini. Hx sama dengan fx plus min gx sama dengan c. Maka akibatnya fx sama dengan gx plus c sesuai yang diminta tadi itu. Mudah kan? Oke. Ini contoh lagi ya. Tentukan fungsi yang turunannya adalah min sin x dan melalui titik 0,2. Ya. Jadi kita cari fungsi yang turunannya min sin itu apa? Ya, gx toh, sama dengan cos x ya. Turunannya ya min sin x ini. Maka f dan g, ya, itu sama turunannya, ya kan? Karena f turunannya adalah min sin x, jadi f aksen sama dengan g aksen. Dari mana g ini? G ini kita cari, kita coba-coba saja. Ya. Nah, menurut corollary 2 tadi itu, karena f aksen sama dengan g aksen, maka fx sama dengan g c. Nah, sekarang kita cari c-nya dari kondisi ini. Karena f melalui 0,2, maka untuk x-nya 0, ya, gx-nya saya ganti cos 0, ya, plus c. Cos 0 kan 1, berarti c sama dengan ini kita tahu ya, f0 sama dengan 2, dia sama dengan 2, jadi c sama dengan 1. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan cos x plus 1, ya. Oke, ini penggunaan corollary 2 tadi itu. Nah, terakhir silakan dikerjakan latihan ini, ya. Akan saya sampaikan di LMS untuk Anda diskusikan. Selamat belajar.